Hari ini kita liburan bersama Hamila Kreasi. Gokil. Wih. Apa? Wih. Gue nge sepatu baru gitu. Sandal atau sepatu tuh? Sendal sepatu. Oh, jadi dia siap. Waterproof. Tidak ribet. Jadi dia siap untuk menghajar lautan. Oke, ini dia. Saya sudah datang. Kita sudah sampai di Bandara Zainuddin Abdul Majid. Zainuddin Abdul Majid, Lombok Raya. Kenapa bisa tadi di pesawat nggak tidur, Jar? Karena nonton, fokus ada kegiatan, dengar musik. Beda kalau di mobil. Atau mau ngapain, jadi Lagi nunggu bagasi dulu, guys. Dari drivernya bilang ini yang paling dekat dulu untuk memakan nasi balap atau apa gitu di rumah makan Cahaya Bil. Sudah sampai, ada memang ada siapa namanya, Mike, Mike, ada Ulan, terus di luar ada Kania dan juga Abid Nge. Nah, saya mau tanya dulu untuk Mike. ya. Pada saat tadi mau naik pesawat, ya kan? Anda ditahan, kenapa tuh? Karena tadi ternyata masuk prioritas buat anak kecil. Ngikut di belakang. Ikut kan, saya sama petugasnya bilang ini yang punya anak kecil silakan masuk, ikutlah saya kan, berarti set ikut juga dia. Malu. Ikut juga dia, set ditahan. Saya bilang wah kopernya kayaknya nih, atau apa gitu, karena pikiran saya pas saya masuk sudah Ikut dibuka juga. sudah Iya. dibuka juga. Ngekor Iya, aja. ternyata ngekor. Terus ditanya, anaknya mana, Pak? Kenapa kau ndak bilang harusnya Aldi langsung Iya, ya. acting di situ. Ini sebenarnya masih kecil, Bu. Tapi dia suka pakai baju orang dewasa aja. Iya. Terus kemana? Ke belakang lagi? Ini ke belakang lagi. Oh, yang ini yang priority regular balik dulu ya, belum dibuka. Oke, siap, kembali lagi. Oh, jadi kau kembali ke antrianmu atau ulang dari belakang? Dari belakang tetap. Pintu jauhnya. Iya. Nggak apa-apa, pengalaman. Pengalaman. Yo, tadi menunya apa aja di pesawat? Tadi ada makan ayam. Ayam, akan pilihnya ikan atau ayam? Iya, saya pesannya chicken. Weh, main di ayam dia. Minuman pasti nggak mungkin air mineral. Nggak mungkin. Nggak mungkin air mineral apa? Nggak mungkin apple juice. Agak-agak diet. Agak kali jaga ulang. Gokil. Ini pertama kali naik Garuda atau sudah pernah? Sudah pernah. Sudah dia kan bisnis terus dia kalau Garuda. Iya, makanya dia. Katanya orang Ciledug di sana. Oh iya. Minum apa, Aldi? Sekarang mana? Dia ini apa, Jar? Ya. Kacang. Ya. Oh, enak nggak? Buka aja dulu. Itu kan kayak kacangnya aja. Iya. Nggak habis gua, habisin. Oh, enggak dia makan. Terlalu banyak anginnya kayaknya. Terus mau ditukar sama travelnya tuh. Ini enak. Jangan, saya juga suka. Tapi itu tidak bisa minta lagi ya? Bisa. Bisa sebenarnya di. Nanti harusnya. Cuman kayaknya mbaknya tadi kewalahan banget deh. Iya, Pusing sendiri ya. pusing Dia nggak- sendiri. Kayaknya anak baru deh dia. Capek dia kayaknya, capek. Terus biasanya berdua, jadi ada yang layanin minum langsung. Iya. Iya, ini sendiri kasihan tadi dia. Panik banget muka dia. Panik dia. Udah dikasih 3 sip, minumannya kan belum tuh. Balik lagi. Iya, Tapi makanya. makanan dulu semua. Baru minum. Jadi kalau pelan-pelan makanya kalau minum belum harus Mbak, belum minum saya ini. Nah, besok kita akan ke Gile.
Oke, kita udah sampai di apa namanya? Apa ini, Mong? Namanya? Truntum Butik Hotel Mandalika. Truntum Butik Hotel Mandalika. Di Iya. sini view-nya langsung bisa kita lihat. Iya, ada banyak. Ini Sirkuit loh. Mandalika. Kediaman Tony Stark ya. Mana? Lompat ke sana. Jangan deh, masa saya suruh lompat. Oh my god, Mike sudah foto-foto di sana. Di sana Bukit Merese, Merese spot sunset. Terus ada Tanjung Aan juga, pantai juga di sana. Kita bisa. Tony Stark ya kan. Terus agak, walaupun saya agak ngeri di sini nih. Tuh. Pondasinya bagaimana itu? Keren sih tapi ini bangunannya. Tapi sekarang agak mendung jadi di sini pemandangannya dia agak mendung. Mataharinya belum terlalu terlihat. Tapi kalau misalkan nggak mendung kayaknya pas sunset manis nih. Laut langsung di situ. Pantai apa itu, Mong? Tanjung Aan. Tanjung Bukit Merese. Bukit Merese Tanjung Aan. Itulah guys, pokoknya Lombok is the best. Kita welcome drink dulu. Ayo kita mandi-mandi dulu baru kita keluar deh. Jadi sekarang sudah sore kita akan melihat bukit. Melihat bukit apa? Bukit Merese. Merese. Oh, lihat sunset. Sunset sana. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada karena cuaca lagi cloudy. Berawan. Kita sudah sampai di Bukit Merese. Belum, baru parkiran. Oh, baru parkiran. Mana bukitnya dong? Nah, kasih lihat nih. Tuh. Oh my god, look at that. Look at that. The view. Masya Allah, cakep banget sumpah. Oh, tuh. Tapi lihat sunset tuh ke arah situ. Waduh. Wah, cakep banget. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. This is my first time melihat sunset di Lombok. Tanya Abid. Abid. Abid, udah pernah kesini, Bid? Hah? Coba regangin tangan dong. Ini. Merinding coy, merinding. Bagus banget. Kita sekarang sudah ada di bukit, kita melihat-lihat dulu pemandangan laut dan juga bukit-bukitnya di sini. Ini lebih ke santai-santai saja sih. Melihat apa sejauh mata memandang itu enak sekali dilihatnya. Terus foto-foto paling. Kalau untuk berenangnya nantilah. Selamat pagi, kita akan berangkat untuk snorkeling. Nih, saya sudah siap nih, bro. Pakaian snorkeling dan kita berangkat tepat waktu 6:30. Sekarang sudah ya 6:30 lah. Ayo kita berangkat. Itu aja sih kata gua. Kita sudah ingin menyeberang dari Lombok Transport menuju ke itu sana, Pulau Gili. Snorkeling trip to Gili, gokil. Ini persiapan kita, logistik juga segala macam sudah diangkut dan tepat baru jam 8-an lah, masih asoy. Jadi berenang-renang masih insya Allah aman. Ayo, perjalanan mungkin sekitar 12 menit lah ke seberang. Dan juga hari ini kita akan dipandu langsung dari dari orang Gilinya, yaitu adalah para pekerja. Nanti kita ketemu di sana, nanti kita ngobrol-ngobrol seperti apa. Saya DM-DM di Instagram. Asik, terima kasih banyak para pekerja.
channelnya Gili, Mas Heri. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah disupport juga. Apa namanya? Gilis official Gilis Official untuk snorkeling segala untuk snorkeling. Jadi kalau kalian misalkan ke Gili mau snorkeling, ditemani sampai betul ke dasar samudra. paling Mariana. Kalau Mariana bisa sampai ke sana. Balik tidak. Sampai balik tidak. Jadi sebelum snorkelingnya dimulai, ini perkenalkan dulu, saya Heri. Nanti yang bakalan jadi guide-nya selama durasi trip. Untuk durasi tersendiri sih sebenarnya fleksibel. Jadi untuk snorkelingnya aja itu 2 jam sudah kelar. Tapi karena ini kita booking private, jadi benar-benar fleksibel. Kalau emang ada yang mau ekstra juga nggak apa-apa. Kalau emang mau udahan lebih cepat dari awal juga nggak apa-apa. Oke, senyamannya aja. Oke. Nanti untuk destinasi snorkelingnya kita ada 3 sampai 4 snorkeling spot. Spot pertama kita ada penyu. Kita bakalan snorkeling bareng penyu. Di sini untuk probability untuk lihat penyu itu cukup gede, dari 80 sampai 90% kita pasti lihat penyu. Jadi yang gede ya, bukan yang bayi-bayinya. Bayinya juga nanti kita lihat, tapi untuk sementara kita lihat yang gede-gede dulu. Oke, jadi yang di laut lepasnya. Dan tambahan di sini penyu-penyunya juga udah friendly, nggak takut sama manusia selama aturannya di sini jangan disentuh penyunya. Renang atau foto video sedekat mungkin nggak masalah. Karena mereka juga udah nyaman banget sama manusia, asal jangan disentuh. Jangan disentuh, itu aja aturannya. Oke. Terus nanti untuk terumbu karang, untuk peraturan terumbu karang, kalau memang kita di terumbu karang itu mohon jangan diinjak yang terumbu karang hidup. Kalau memang berpasir dan ada terumbu karang tapi udah mati nggak apa-apa. Oke. Soalnya nanti di spot penyunya juga nggak terlalu dalam, dia di dangkal-dangkal aja. Oke. Setelah itu kita ada di patung. Patung yang terkenal tuh di Instagram. Cuma karena terkenal rame banget, itu udah kayak pasar apung. Jadi jam-jam segini udah pasar apung. Kalau emang mau snorkeling yang sepi di sana sih jam 6 pagi. Tapi itu jadi sholat subuh di sana dia. Sholat subuh sangat sepi dia di sana. Sholat subuh dulu baru snorkeling di sana. Nah, jadi untuk snorkeling di patung nanti balik lagi senyamannya aja. Kalau emang udah lihat dan ngerasa nggak terlalu nyaman bisa di skip ke spot yang lain kayak gitu. Setelah itu baru kita ke terumbu karang sekalian nanti kalau emang mau kasih makan ikan juga nggak apa-apa. Kita bisa kasih makan ikannya juga friendly kayak gitu. Terumbu karang kasih makan ikan. Nah setelah itu kalau memang masih ada tenaganya kita masih kasih spot yang lain yang ada Vespa. Tergantung cuaca juga ya, tergantung kalau emang nggak keruh airnya kita bisa kasih itu, tapi kalau staminanya udah dirasa udah terkuras jangan dipaksa, soalnya lagi liburan bukan kerja. Oke, nikmatin aja. Oke. Ya. Wah, seru sekali snorkeling kita tadi. Dan ini istirahat dulu. Melipir ke Gili apa namanya ini? Gili Meno. Ini kita di Gili Meno. Kita di Gili Meno. Istirahat dulu. Biar karena yang lain lagi pada mual. Iya. Isi tenaga dulu karena katanya juga belum pada sarapan. Iya, betul. Diisi dulu sedikit sambilan nanti mungkin nunggu sarapannya. Kalau yang mau lihat bayi penyu kita bisa lihat bayi. Oke, Mas Heri, terima kasih banyak. Oke, baik, siap. Terima kasih. Kita lihat kondisinya di sini. Wah, ternyata tumbang, ternyata singe. Karena dia Saya jogging aja lah. waduh, jogging juga bahaya. Anda begadang tadi malam sampai jam berapa? Sampai jam 3. Aduh, jam 3. Udah tahu mau snorkeling kan begadang dia. Tapi namanya teman lama kan, ketemu. Nih, Wulan juga dia agak mual dikit, tapi bab ini dia. Lumayan. Bagaimana, Mike? Berhasil tapi mual, capek. Capek ya? Masih banyak ini titiknya tadi. Isi perut dulu. Seperti dulu. Tapi keren-keren sekali tadi penyu dan
terumbu karang. Karang lagi terumbu karang. Ini jagoan kita nih. Tadi Abid banyak, gus banget kan Abid. Gimana Abid di bawah Abid? Abid tadi ditinggal sama orangnya. Iya. Orangnya menyelam. Oh, Tapi Terus? Abid tungguin aja dia. tapi Abid tungguin aja tuh. Hebat, nak. Keren banget Abid. Wah, harusnya Abid pakai sandal sepatu yang kayak ini. Biar nggak ada pasir. Di bawah lihat apa aja. Penuh. Terus Abid di kayak tusuk-tusuk. ditusuk-tusuk. Oh, ada jellyfish ya. Ini dia nih. Baru sekitar setengah jam di bawah air, alias berapa menit? 15 menit ada. Ada 15 Cuma tadi Iya, 7 menit itu tadi. tadi gua nyebrang set ngeliat, oke, ada keluar kepala lah. Kok gua sendiri doang? Akhirnya selesai juga persnorkelingan mania kita, Mas Heri. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bang Prata. Di sini Aman. kalau kita lihat tadi beberapa titik itu ya, ada yang di Gili apa yang namanya yang Gilimeno. Ya, betul. Tapi sebenarnya di sekitaran Gilimeno semua ya. Semua spot rata-rata di Gilimeno semua. Iya. Penyu, patung, terus terumbu karang itu spotnya emang terbaik di Gilimeno. Oke, Di betul. Gili Air juga oke, tapi kalau untuk keluarga nggak terlalu rekomen karena arusnya cukup kencang. Oh, di sana. kencang di situ ya. Oke, yang pro di situ boleh Yang tuh. pro boleh di situ. Iya. Ya, Tapi di gitu. sini tadi udah rame banget, apalagi tadi yang patung-patung di bawah air itu. Ya, betul. Terima kasih banyak Mas Heri. Siap. Kalau ini juga terima kasih banyak untuk Mr. Mr. D. D yang Mr. D. sudah menemani Sabit tadi keliling-keliling. Lihat penyu ya. Lihat penyu. Betul. Terus jadi buat teman-teman nih, untuk para pekerja dimanapun, kalau lagi ke Gili nih langsung ke Gili Official Gilis ya. official. Gilis Betul. Official di Betul. situ betul-betul kalian udah ditemenin ke spot-spot yang kalian tuju, dan ada arahannya juga, ada apa itu namanya di awal tuh, Briefing. Gila, briefingnya briefing. dulu. Yes. Jadi nggak langsung lompat. English. Iya. Iya, soalnya dia menjelaskan bahasa Indonesia saya tidak mengerti. Harus- Terlalu sombong ya. Terlalu sombong. Sukses selalu Mas Heri. Aman-aman. Iya, Thank you so siap. much, Bang Prata. Aman-aman. Dan Abid berenang lagi deh. Bid. Welcome drink. Ini kita buat tadi nanas, pisang, buah naga sama guava. Oh, segar banget. Sikat di. Ini without sugar ya. Gimana di? Guava dan Seger. Ngapain lagi? Apa lagi ya? Apa lagi ya? Gimana mau jadi food vlogger ini? Wah, ada lagi. Punya welcome cracker ini. Ya. Ada energi? Ada energi? Oh ya, ini tempe ya, dari fermentation soya dari kedelai. Ini peyek, peyek dari rice flour sama kacang ya. Silakan. Ya. Sama-sama. Nasinya enggak? Oke, kita mulai lagi main permainannya. Semua arahan akan mengikuti apa kata-kata saya. Kalau pegang telinga-telinga, tapi kalau saya bilang ambil. Oke. Siap semuanya? Siap semuanya? Oke. Pemanasan. Fokus mendengar kata-kata saya. Ya, fokus mendengar kalimat saya. Oke, pemanasan semuanya sudah? Oke. Jangan ada yang cedera. Kepalanya awas, hati-hati. Oke, kita mulai ya. Siap semuanya? Siap. Oke. Munduran lu. Munduran dikit ya. Oke. Kepala, rambut, telinga, hidung, bahu, perut, hidung, betis, bahu, kepala, betis, bahu, ambil. Mana semua motoriknya tuh ya? Dia kalau habis dari betis ke kepala, Iya. dia tetap begini. Dia standby. Aturan kepala mah tadi. Oke, kalau aturannya kepala naik lagi ya. Naik lagi ya. Oke. Makanya saya habis Dari betis. betis ke kepala tetap. Ya sudah. Kepala.
Pakai ini aja, bentar, nggak usah pakai ini. Ya, lagi cepat. Ses. Jangan habis kaki langsung ambil. Kalau mah. 3, 2, 1. Ini langsung dipetik. Itu di ini. Oh emang ini buat YouTube ya? Udah di emang ada. Iya. Oke, udah ngerekam kan? Iya udah. Oke. Ambil. Ya udah, ya deh. Kepala. Hidung. Tangan. Telinga. Mulut. Bau. Kaki. Betis. Kepala. Bau. Tangan. Bau. Ambil. Ya, pemirsa Habila Kreasi ya. Iya. Kita mau review kamar ya. Udah janjian ya? Ya boleh Mas masuk nih. Ini kamar tim kita. Jadi ada queen bed, terus extra bed lagi satu, terus ada kelambu-kelambunya guys. Nih, kalau malam, terus ada AC-nya dingin banget juga nih. Gede, ada cermin, terus gantungan baju, dan di sini tuh ada kulkasnya juga nih. Nih kulkasnya. Terus di sini ada TV, bisa Netflix and chill juga, ya kan? Ya, sangat-sangat luas dan homey. Sekarang kita ke bedroomnya ya. Tapi jangan kaget, emang di luar negeri tuh konsepnya kayak gini nih. Dia open space, jadi kalau kita mau mandi, zoom, langsung di situ. Tidak ada kompartemen, tidak ada penghalang, langsung mandi di bawah rimbunan tanaman. Sini kita mandi nih. Cucu. Ada yang lihat. Oh, tidak apa-apa karena memang konsepnya seperti itu. Terus di sini ada bedroomnya. Ini kalau mau buang air. Ini doang yang ada pintunya. Tapi kita bisa mengintip. Di sini buat cuci muka, cuci tangan, mau shaving juga bisa. Dan yang paling seru ada kolam renang. Public sih di sini. Nih kita di sana ada kolam renangnya. Jadi kayak keluar bingung kali ya ngapain ya? Langsung nyemplung aja. Gitu sih review kamar kita. Jadi kalau mau bersantai, baru bangun tidur pagi-pagi, sore-sore mau bersantai di sini, nih bisa banget di sini nyantai, asoy, gitu. Udah ya review kamar kita ya. Jadi kita bakal next trip lagi. Oke, hari ini kita selesai makan siang di Sasaku. Tadinya kita mau lanjut ke Desa Sukarare, tetapi karena udah sore dan perjalanan menuju ke Ember lumayan jauh dari sini, akhirnya kita memutuskan untuk langsung ke Ember Resort di Kuta Lombok. Perjalanan memakan waktu 1,5 jam. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita. Mari kita, let's go.
tibalah kita di Ambar Resort. Ambar. Ini menurut saya salah satu Ini naik lagi Bang ya suasana. yang view pantainya sangat berkesan buat saya karena waktu itu pernah datang. Kalau di Gili memang asoy buat snorkeling, lebih apa ya, wisatawan lebih banyak juga. Di sini tuh lebih indie kayaknya, jadi agak sepi lah. Kita lihat nanti di dalam ya. Ini dia viewnya, langsung laut ya, tinggi juga ombaknya kan, sudah sore-sore juga. Terus ada kolam juga, private pool. Sebenarnya di pantainya itu luas sampai sana tuh agak sepi memang, jadi kita bisa mungkin jogging ya pagi atau sore. Asoy sepertinya. Udahlah itu aja lah, mungkin kita akan beristirahat sambil bermain-main juga ya kan. Terima kasih teman-teman. Udah. Kita sudah siap, yo. Ya, permainan yang baru di Indonesia alias It Bulaga. Oke, ini ya timnya dia yang akan bermain. Waktu menebak hanya 15 atau 10 detik saja deh. 10 detik biar lebih cepat. Iya, 10 detik. Siapa yang mau menebak? Oke, dia yang memperagakan atau dia yang menebak? Dia yang menebak, berarti Mimo yang memperagakan ya. Oke. Bukan. Bukan. Iya. Gua nanya, ini makanan. Kak Dewi, bukan. Oke, Bisa berarti jadi. kau yang ada di kepalamu ya. Iya, Iya, gua yang oke. kepala gini. Nah, itu dia. Siap. Ini apa, Bong? Satu kata aja apa dua? Satu kata. Iya. Iya, tidak Iya. Dimulai. Satu kata. Tunggu dulu nah, timernya. Iya, jangan lebih. Iya, timer ke dulu, Mike. Nggak bisa 10 detik, nggak bisa 10 detik pasti. Iya. Sulit. 15 deh. Saya kasih 15 deh. Itu mah harga pasnya itu. Oke. Sudah siap? Ini sudah ada di depan mata. Udah siap kata-katanya. Dimulai dari Sekarang. Benda hidup, Bukan. benda mati, Bukan benda. Oh ya. makhluk hidup, Ya, betul. binatang, Ya. di darat, Iya, betul. kaki 4, Ya. kaki kambing, Bukan. kerbau, Bukan. Oh, cepat berarti ya. Iya. Oke, iya tidak apa-apa berarti Anda masih tetot. Oke, lanjut Mike dan Sekarang kita coba. Saya menebak. Oke, siapa menebak? Saya jadinya. Berarti di kepalanya siapa? di kepalanya nih. Oke, siap? Siap. Siap ya? Siap. Waktunya dimulai dari sekarang. Yuk, Tahan, Sudah siap? Oke. Makhluk hidup. Ya. Tahu. Hewan. Ya. Kakinya 2. Tidak. Kok ragu? Nih. Ngapa milih aja? Ngapa milih aja tahu? Apa sih? Lanjut dong, sudah. Sudah habis. Guys, karena kita baru tahu ternyata waktunya 30 detik minimal. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya timnya siapa lagi? Kembali lagi yang tadi aja ya. Ya. Oke. 30 detik. Ulang. Aman ini. Berarti Mimong ya. Mimong yang menebak. Apakah ini murni hewan-hewan semua aja kok?
Nih, gampang. Pegang kepala tak, Mang. Pegang kepala Ini tak. apa bukan? Bukan lah, Oh, pasti. beda. Dia mau dia mau melihat ke kaca. Enggak, tadi Jangan, dia mau ingin melihat ke kaca. Oke, waktunya mulai dari berapa detik? 30 ya? 30 aja, 30. Tunggu dulu. Ya, Lu oke. tahu nggak karnivora, herbivora? Tahu. Bawa kemana tapi ya? Belum. Bukan ini kok. Tahu istilah. Dia nanya. Iya, tahu istilah nggak? Iya. Dan Memastikan doang. Oke? Agak sana sedikit. Oke. Sudah siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan. Oke. Dimulai waktunya dari sekarang. makhluk hidup? Iya. Makan hewan lain? Enggak. Imut? Enggak. Enggak. Sangar? Bisa jadi. Bisa jadi. bisa jadi. Kambing? Kerbau? Anjing? Ya terus. Harimau? Ular? Bukan. Burung? Bukan. Burung? Bukuru. Burung. Serangga? Bukan serangga. Hewan lain? Sudah sangar tadi, bagus. Sudah sangar tadi. Oke, belum ada yang bisa memenangkan games ini, kawan-kawan. Kita ketawa-ketawai dulu anak sekolah, ternyata memang susah ya. Anak sekolah itu susah ternyata. Berarti kalau sudah kuncinya adalah kalau dia sudah sebutkan kayaknya hewan ya. Oh, dia sebut semua kayaknya hewan deh. Kayaknya maksudnya. Oke, kita mulai lagi. Oh, tukar. Tukar aja dulu si ini. Si Wulan main sama si Abid. Abid yang mana? Abid yang mana nebak ya? Abis yang nebak atau onti nebak? Abid yang nebak, Abid yang pegang. Oke. Oh, berarti Abid yang apa bisa jadi. Mohon maaf. Oke. Maaf ya Wulan ya. Kau akan bekerja keras. Oke. Semangat ya. Maaf ya Wulan. Oke, dimulai dari sekarang. Abid sudah siap? Siapin. Siap? Bang, Abid bang, bilang bisa jadi atau Bisa jadi, enggak atau tidak ya? Oke, atau ya. Oke, 1, 2, 3. Hewan? Ya. Di darat? Ya. Kakinya 4? Ya. Karnivora? Bukan. Kerbau? Bukan. Sapi? Bukan. Anjing? Bukan. Babi? Rusa? Bang, makan daun? Ya. Kambing. Sorry Wulan, sorry. Iya. Oh iya, sama bajunya garis-garis juga. Ini juga saya pernah juga. Oh, iya benar. Anu apa lagi namanya? Makan daun, makan daun kambing. Aduh. Belum ada nih. Belum ada nih. Ini nih. Ini pemenangnya nih kawan. Iya. Enggak, kan tadi belum terhitung. Oh, belum ya? Iya. Sekarang. Ayo. Oke, sudah siap nge? Siap. Kamu harus bisa ya. Oke, ini berhubungan juga dengan hewan. Ini berhubungan juga dengan hewan, guys. Ini sangat berhubungan dengan hewan, guys. Oke. Cepet nih waktunya nih. Iya. Oh, intervensi. Mas. Jangan, boy, bos, jangan begitu, bos. Oke. Iya. Waktunya 30. Oke, tuh, 2, 3. Hewan. Bukan. Manusia. Bukan. Makhluk hidup. Benda mati bisa jadi. Benda mati. Bukan. Mike. Bukan. Hantu. Burung. Bukan. Buah. Bukan. Makanan. Aduh. Baru nak.
makhluk hidup. Bukan. Ya Allah, lucu dah. Aduh. Kalau itu bukan. Belum ada yang menang ya, Belum ada yang menang guys. Nih, hadiahnya yang menang 500.000. 500.000. Ayo 500.000. Yuk, 500.000. Oke. Ya. Ayo. Yang menang ngebok apa? Apa? Oke. Oke. Selesai. Strategi dia ini. Enggak apa-apa dong. Ya udah. Oke, boleh. Hadiahnya ada ya. Oke, waktunya. Waktu, guys. Tambahin bang. 40. Iya, boleh deh 40 deh. 40 ini karena Udah. kompetisi ya. Kompetisi. Kompetisi ya. Sampai tambah 10 lagi, Dan tambah ada. 10 lagi enggak jawab emang. Dan ada ininya, ada waktu hadiahnya. Tipis-tipis aja, ya. Oke. Dimulai. Tak dulu nih, gue Ya, pegang dulu. Dimulai dari sekarang. Hewan? Bukan. Tumbuhan? Bukan. Makhluk hidup? Bukan. Makanan? Pakaian? Bukan. Bisa dipakai? Tidak. Iya. Di sekitar kita? Ya ada. Baju, meja, kursi. Ada gimmicknya. Masa. Ada video ya. Ada di sekitar kita. Gini. Ada di sekitar kita. Iya. Aduh. Far, nanti saya lihat dulu di sini ya. Kan dia bilang di sekitar kita. Iya. Tapi bukan maksudnya. Nanti kita pertimbangkan dulu, tapi insya Allah dapat hadiah. Oke, lanjut lagi. Mike. Hitungin di. Oke. Nggak boleh ada yang menang selain kita. 40 ya. 40 ya. Pegang, langsung pegang. Ya. Sekolah. Waktunya sudah siap? 1, 2, 3. Benda mati. Ya. Makanan. Bukan. Bisa dipakai. Tidak. Gantungan. Tidak. Jepitan. Tidak. Batu. Bisa jadi. Lantai. Tidak. Lantai. Keramik. Tidak. Tembok. Tidak. Kaca. Tidak. Emosi. 5, 4, 3. Oh, dikasih menggerakkan terakhir. Masih ketawa sih. Aduh. Ada hadiah Bit. Oke. Sudah siap semuanya? Siap. Waktu sudah siap? Siap. Oke. Pegang begini saja ya. Pegang begini. Iya. Dimulai dari sekarang. Bang, makanan. Bukan. Benda. Bukan. Ini mainan. Hidup. Iya. Bergerak. Iya. Bergerak ya. Ini bang. Hewan. Apa? Manusia. Iya. Manusia. Iya. Orang. Iya. Artis. Arif Prata. Siapa nih Pak? Siapa? Orang. Andre Taulani salah. 1. Pas ditanya artis, Iya. bisa. Masih saya artis. Siapa ini? Astaga.
Nah, kita mampir dulu nih ke Desa Sukarara. Itu ya? Sukarara Bang. Desa Sukarara di sini semuanya mayoritas masyarakatnya adalah penghasil atau penenun kain-kain dari Lombok tuh. Wah, di sini. Itu kain apa namanya ya? Oh, kain tenun aja. Kain tenun khas Lombok. Oke, itu dia. Banyak sekali di dalam. Kalau kita ke tempat oleh-oleh itu banyak sekali, tapi semuanya itu rata-rata dikirim dari sini. Di sini langsung ya. UMKM-nya di sini langsung. Ayo kita lihat. Tuh, ibunya kita bisa lihat langsung menenun di sebelah situ. Wah, keren banget, banyak banget warna-warna, cantik-cantiknya semua warnanya. Saya kan memilih. Siapa tahu kita bisa pakai Gala Premier. Iya, paling kan. Kita belum tahu film apa, tapi pakai, beli aja dulu kan. Aldi juga pakai di. Terus bawa piala. Terima kasih banyak teman-teman. Gitu kan. Oke, ayo kita lihat-lihat dulu guys. Jadi yang nyusun si bambu bukan si ibu, lain orang. Si ibu bagiannya finishing, proses akhir. Nah, ini yang nyusun pola lain orang, Kak. Jadi isinya di sini nih satu tali yang ini keisi sama 5 hingga 10 biji benang, Bang. Terus kuning berikutnya ini ngikat helai berikutnya, Kak. Ini yang satu tali ini ngikat satu benang. Jadi dari pinggir sampai sana, Bang. Sistemnya tuh kayak ngitung benang, Bang. Nggak pakai sketsa, nggak pakai contoh gambar, Bang. Langsung ngitung benang. Jadi raut si yang nenun tuh kadang kayak agak cemberut, kayak mau nangis gitu, Bang. Karena fokusnya ke sini semua. Ke si ibu tuh ben senyum si ibu, Bang. Aduh ya Allah. Aduh. Nah, untuk bagian yang atas itu yang bagian ininya, Bang. Bagian dalam. Nah, bagian luar yang ini ada di bawah. Nah, sehari bisa 3 jam duduk, Bang. Bisa 5 jam duduk kayak gini. Ini udah dari 2 hari yang lalu si ibu mulai, Bang, menenun. Iya. Enggak ini. Dapatnya segini, Kak. Segini. Iya. Kadang 15, 30 cm Kak sehari. Nah, nama alatnya ini gedogan namanya, Bang. Gedogan nama alatnya ya. Songket nama kainnya. Jadi ini alat nggak boleh diperjualbelikan, Kak. Kalau si ibu wafat wariskan ke anak, Bang. Anak wafat waris begitulah. Nah, begitu. Enggak, Bang. Nah, begitu kalau ada ini salah satu kayu ada yang patah, tuh nggak boleh ganti semua, Kak. Cukup ganti mana misalnya ini patah, ganti sama kayu kelapa. Ibu ini udah warna keberapa, Bu? Pirenahnya, balok milih. Oh, dari tatenya dulu, Kak, katanya. Nah, begitu juga kayu yang ini, Kak. Briri namanya. Ini juga menjadi senjata pamungkas bagi si perempuan di sini, Kak, yang ini. Bentuknya kayak pedang, karena dulu itu emang senjata buat si perempuan, Kak, di sini. Briri namanya yang ini. Coba lekannya ke Bibi. Lekan coba. Lekan coba. Perito. Briri itu. Lekat briri itu. Nah, ini kayu berat ini, Bang. Nah, jadi kepercayaan orang sini, Abang, kalau ini kena sama badan seseorang itu nggak membekas di luar tapi memerdalam. Nah, ini briri namanya, Kak. Nih, dari bagian inti kayu asam, Bang, pegang aja nggak nyetrum, Kak. Nah, mau tes, Kak? Boleh? Ayo diajarin sama sini. Aman, Kak. Banyak bule-bule yang nyoba juga. Aku contohnya, Kak. 1, 2, 3. Yang gerak tuh ini, Kak, pergelangan. Tek, bukan sikut ya. Megangnya lentik, Kak, di depan sini, maaf. Depan. Nah, yes. Pergelangan tangan. Yang kenceng. Satu. Ya, 1, 2. Nah, mantap. Lolos katanya si ibu. Waduh, mantap. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya ucapkan selamat datang di perkampungan suku Sasak. Perkenalkan dulu, nama saya Ama Eva, Ibu. Ama Eva. Jadi Ama itu panggilan kami di sini untuk Bapak, Ayah. Kalau Eva nama anak pertama. Karena panggilan muda kami di sini, kalau kami sudah punya anak, nggak digunakan lagi. Yang dipergunakan untuk panggilan sehari-hari itu dari nama anak pertama, anak paling besar. Nggih, kalau manggil ibu manggilnya Ina, kalau manggil bapak Ama. Ya, bahkan sampai wafat nanti di batu nisannya ditulisnya Ama Eva. Nama muda cuma di KTP saja, Ibu. Dan Bapak Ibu saat ini berada di salah satu desa adat yang masih bertahan
dan masih mempertahankan dari bentuk bangunan dan ada tradisi peninggalan dari leluhur kami. Kampung kami ini namanya Dusun Sade. Sade ini berasal dari Sangsekerta, artinya obat. Obat, Ibu. Dan usia dari kampung kami ini sudah sekitar 15 generasi kami tinggal di sini. Dan di sini ada 150 bangunan rumah, satu rumah dihuni satu kepala keluarga, 150 kepala keluarga. Penduduk yang tinggal di sini kami sekitar 700 orang. Dari yang 150 kepala keluarga ini. Karena di sini rata-rata anaknya banyak di sini, Bu. Paling sedikit 4 jumlah anak. Itu sudah dibilang sedikit kalau 4 di sini. Iya, karena kalau anak banyak, insya Allah rezeki pun banyak. Karena setiap anak sudah bawa rezeki masing-masing. Itu kalau menurut dari orang tua kami di sini. Makanya di sini anaknya banyak. Ya, sekitar 2 hektar. Desa adatnya yang 150 rumah ini. Ke belakang, naik ke atas, terus ke bawahnya itu sampai sawah. Dan kami yang tinggal di Sade ini yang 150 kepala keluarga ini masih satu rumpun keluarga, masih satu garis keturunan. Karena di sini sampai sekarang menikah, kami masih menikah dengan sepupu misan. Masih belum ada sampai sekarang kami warga di sini yang menikah dengan warga yang dari luar desa. Karena itu atas kesadaran kami sendiri untuk mempertahankan garis keturunan. Tapi boleh kami menikah dengan orang luar, tidak ada larangan, pantangan sama sekali. Hanya saja di sini tradisi menikah, di sini tidak boleh kami melamar. Karena kalau anak gadis kami dilamar, Ibu, menurut kami di sini merasa kurang sopan. Karena kalau melamar, anggapan kami kayak mau diminta anak ceweknya. Jadi lebih sopannya harus dengan cara dilarikan atau diculik di sini. Itu tradisinya turun-temurun sampai sekarang. Tradisi culik-menculik lah seperti itu. Okay. Tapi beda, kawin lari dan kawin culik. Kalau kawin lari, cowok cewek suka sama suka, baru nggak bawa lari anak gadis, diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua. Kalau orang tua tahu, bisa batal menikah. Dan sementara waktu anak gadisnya kami sembunyikan keluar kampung. Tapi untuk kawin culik, kita sudah pacaran dulu sama si gadisnya, diajak menikah, anak gadisnya nggak mau. Itu digendong, kita paksa caranya. Pas mau ke toilet nanti kita gendong, ya, malam hari. Karena kalau kawin culik ini ada unsur paksa, Pak. Yang laki akan ngajak teman-temannya bantu gendong. Apalagi kalau nggak besar kan ceweknya nggak bisa gendong sendiri, Pak, gitu. Ya. Dan tapi mau nggak mau, setuju nggak setuju sekalipun kalau sudah bermalam, kami larikan anak gadis nggak boleh batal. Kalau sudah bermalam, sudah keluar dari adat. Sekalipun mau pulang lagi ke orang tuanya, sudah nggak diterima sama keluarganya, karena sudah bermalam. Jadi harus tetap dilakukan cara-cara perkawinan secara agama maupun secara adat istiadat. Kalau untuk kepercayaan kami di sini, Muslim semua di sini. Dan di sini syarat bagi anak gadis harus bisa menenun, baru boleh dilarikan atau diculik. Karena menenun menjadi syarat utama dan dari usia 8 tahun sudah diajar menenun. Di sini menikah usia 14-15, Ibu. Rata-rata masih menikah muda, karena menikah dulu baru kerja kami di sini. Kalau 20 usianya belum menikah malah dibilang perawan tua kalau di sini. Ya, nanti bisa langsung lihat cara buat tenunannya. Mungkin ada yang mau nyoba boleh. Dan nanti saya ajak masuk di rumah kami yang tertua. Karena kalau ngepel rumah masih menggunakan kotoran sapi kerbau di sini. Ada yang mau nyoba ngepel mungkin? Ibu mau nyoba nanti saya ambilkan kotoran sapinya. Ya. Kita sudah selesai keliling-keliling di desa adat Sade, Rembitan, Lombok. Keren banget ya. Ini betul-betul mempertahankan adat istiadat sampai turun-temurun loh di sini. Dan saya udah, iya siapa? Udah beli oleh-oleh juga buat ABG. Gokil. Dan beberapa tadi kain-kain yang dibikin dengan karya satu demi satu. Ditenun dengan sepenuh hati. Gokil banget lah. Selalu rindu dengan Lombok. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton vlog ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di vlog lain atau bahkan liburan lainnya. Mudah-mudahan ya. Dadah semuanya.